Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral lipat 2 pada koordinat polar ya. Jadi bagaimana sih kalau kita mau menyelesaikan integral lipat 2 ini, tapi bukan pada koordinat kartesius, tapi di sini pembahasannya akan kita transformasi pada koordinat polar ya. Kemudian juga saya akan membahas bagaimana cara menentukan batas integrasi dari integral lipat 2 itu pada koordinat polarnya ya. Kalau pada video sebelumnya ini sudah dibahas mengenai integral lipat 2 pada koordinat kartesius ya. Kalau sekarang saya akan mencoba menyelesaikan untuk beberapa kasus di mana dia akan lebih mudah jika kita mengerjakannya dalam koordinat polar ya. Nah, apa sih koordinat polar itu? Ya. Jadi kalau koordinat kartesius itu kan kita membahasnya dalam x, y, z gitu. Nah, kalau koordinat polar kita menyelesaikannya itu dalam r, theta, r, alfa, r, beta gitu. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara koordinat polar dengan sumbu x, y dengan koordinat kartesius ya. Jadi kalau pada koordinat kartesius yang mendatar ini adalah sumbu x, pada koordinat polar yang mendatar ini adalah sumbu polarnya gitu. Kemudian kalau yang tegak ini adalah sumbu y di koordinat kartesius. Kalau koordinat polar itu kita pakainya r. Nah, r-nya itu garis yang miring ini. Gitu, ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mentransformasikan dari polar ke kartesius? Berarti kalau polar itu kan dalam r, theta. Kalau kartesius itu kan dalam x dan y ya. Makanya nanti x-nya diganti dengan r cos theta, y-nya diganti dengan r sin theta. Nah, ini adalah transformasi dari polar ke kartesius. Bagaimana kalau diubah dari kartesius ke polar? Ya, berarti kan kita mau mencari r sama tetanya, gitu. Nah, r-nya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat, tetanya itu adalah arkes tangen dari y per x. Gitu. Ya, kira-kira ini gambaran sederhana tentang koordinat polar, tentang hubungan antara koordinat polar dengan koordinat kartesius. Gitu. Nah, sebenarnya ini sama persis konsepnya dengan materi yang sebelumnya yang sudah saya bahas ya. Jadi integral lipat 2 ini kita gunakan untuk mencari volume dari suatu benda pejal gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam koordinat polar atau dalam koordinat kutub, persegi panjang itu berbentuknya seperti ini. Jadi bukan dalam x, y, tapi dalam r theta. Jadi misalkan r-nya dari A sampai B, kemudian tetanya dari alfa sampai beta. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi garis mendatarnya itu adalah sumbu kutub atau sumbu polarnya. Kemudian R sama dengan A itu yang garis ini nih, gitu. Garis yang segini nih, ini adalah R sama dengan A-nya. Kemudian R sama dengan, R itu dalam hal ini didefinisikan sebagai jari-jari ya. Jadi jari-jarinya itu ya benar dari sini segini atau dari sini segitu ya. Kemudian begitu juga dengan R sama dengan B. Nah, R sama dengan B-nya itu berarti dari sini ke sana. Dari sini ke sana, itu adalah definisi R. Kalau di lingkaran ya. Kemudian tetanya, nah theta sama dengan alfa itu saya taruhnya di sini ya. Sebenarnya tetanya itu yang segini nih. Nah, ini adalah alfa. Betanya itu semana? Betanya itu segini. Gitu. Jadi beta ini nih semua. Gitu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi alfanya segini, kemudian betanya segini. Gitu. Ya, makanya alfanya itu dari tetanya itu dari alfa sampai beta. Ya. Nah, untuk mencari volumenya, kalau di pertemuan sebelumnya itu dalam koordinat kartesius x, y, sekarang diubah. X tadi kan adalah r cos theta ya. Kemudian y-nya adalah r sin theta. dA ini biasanya dx dy. Nah, dalam koordinat polar dA itu adalah r dr d theta. Ya, jadi perubahannya seperti ini gitu.
Mungkin untuk, lebih memahami sebenarnya bagaimana cara menghitung integral lipat 2 dalam koordinat polar itu bisa diberikan dengan 3 contoh kalau nggak salah, ya, yang ada di sini, yang akan saya berikan ke kalian. Contoh yang pertama, hitunglah integral lipat berikut. Nah, kalau ini udah diberikan batas integrasinya ya. Jadi seperti biasa kita akan mengerjakan dari yang paling dalam. Ya, dari sini dulu. Karena kita integralkan terhadap R, maka yang kita integralkan ya R saja. Jadi yang selain R itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi sin tetanya ditulis ulang. Integral dari R pangkat 2 itu adalah 1/3 R pangkat 3. Karena tadi kita mengintegralkan terhadap R, maka batas atas kurangin batas bawah. Gitu. Ya. Nah, kemudian disederhanakan. Ini kan berarti kalau cos kuadrat theta dikurangin 0 jadinya cos kuadrat theta ya. Makanya hasilnya 1/3 cos kuadrat theta dikali sin theta. Nah, untuk mencari integral dari ini semua, itu kalian pakainya integral substitusi. Kenapa? Karena ini tidak bisa langsung diintegralin. Makanya dimisalin dulu U-nya cos X. Nah, itu juga belajarnya di kalkulus 1 ya. du per d tetanya itu adalah min sin X. Kenapa turunan dari cos itu adalah min sin? Bener ya? Oke. Kemudian jadikan du sama dengan. Ya, du sama dengan berarti kan, d theta sama dengan itu berarti du per min sin theta. Ya. Nah, ini saya langsung kerjakan nih. Jadi, min 1/3 cos pangkat 3 theta, 1/3-nya ini dari pangkatnya. Jadi kalau 2 tambah 1 jadinya 1/3 kan? 2 tambah 1 3, tapi karena diintegralin jadinya 1/3 kan? Cos pangkat 3 theta, batas integrasinya dari 0 sampai pi/2. Ya. Nanti kalau ini nggak bisa langsung, boleh kalian dicoret-coret sendiri ya. Jadi cos kuadrat tetanya jadi u kuadrat, sin tetanya tulis ulang, d tetanya itu adalah du per min theta. Du per min sin theta. Nah, nanti sin tetanya itu dicoret. Jadi jadinya minus. Min 1/3 u kuadrat du. Nah, integral dari u kuadrat itu adalah 1/3 u pangkat 3. Ya. Nah, u-nya diganti lagi jadi cos. Nah, ini saya langsung ditulis di sini. Ya. Kemudian sederhanain, jadinya min 1/9 ya. Gitu. Nah, kemudian batas atasnya itu adalah pi/2. Batas bawahnya itu adalah 0. Cos pi/2 itu 0, cos 0 itu 1. Ya, makanya hasilnya seperti ini. Gitu. 1/9. Paham sampai di sini? Oke. Kita coba masuk ke contoh 2. Hitung integral lipat berikut. Daerahnya itu adalah lingkaran dan saya minta di kuadran 1. Ya. Jadi lingkarannya itu pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 4 ya. 2 ya. Jari-jarinya 2. Nah, persamaan umum lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Gitu ya. Kemudian karena dia minta di kuadran 1, maka yang diarsir yang kuadran 1. Gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kan kalian tidak diberikan batas integrasi daripada si integralnya ya. Makanya karena kita mau transformasi dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar, makanya kita butuh R sama theta. Gitu. Nah, kalau R-nya udah jelas ya. R-nya itu adalah segini nih. Berarti dari 2 sama 2. Berarti dari 0 sampai 2. Gitu. Itu untuk R-nya. 0 sampai 2. Kemudian untuk tetanya itu berarti dari sumbu X sampai sana. Jadi yang ada di sini nih. Dari 0 sampai segini. pi/2, 90 ya. Nah, jangan lupa karena kita transformasi, maka tidak boleh ada variabel X dan variabel Y. Makanya untuk X kuadrat plus Y kuadratnya ini, kamu ganti jadi R kuadrat. Ya. Kemudian dA-nya diganti jadi R d theta dr. Seperti definisi awal yang sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini karena awalnya kita integralkan terhadap variabel theta, makanya
Ini langsung aja ya, langsung aja ditambahin sama theta, gitu. Ya. Kemudian tetanya diganti sama pi per 2 dan 0. Ya. Nah, di sini saya tulis pi per 2 saja. Kenapa? Karena kalau tetanya 0 berarti jadi 0 ya. Pi per 2 dikurangi 0 itu hasilnya pi per 2. Untuk mencari integral dari ini semua, itu sama kasusnya yang sebelumnya. Jadi harus pakai integral substitusi. U-nya R kuadrat, du per dr-nya 2R, sehingga dr-nya du per 2R. Substitusi ke sini. Dan batas integrasinya pun saran saya udah kalian ganti dari awal. Jadi kalau R-nya 0, U-nya jadi 0 ya. Sini 0. Kalau R-nya 2, berarti jadi 2 kuadrat, U-nya jadi 4. Jadi nanti ketika perhitungan, kalian tidak usah mengubah lagi dalam variabel R. Karena ini semua sudah kita kerjakan dalam variabel U. Gitu. Ya, kemudian disederhanain, R-nya dicoret, hasilnya ini. Ingat bahwa integral dari E pangkat U itu adalah E pangkat U. Ya, kemudian U-nya diganti sama 4 sama 0. Nggak usah dibalikin lagi ke R. Karena tadi batas integrasinya sudah kita ubah di awal. Ya. Nah, E pangkat 0 itu 1. Ya, ini hasil akhirnya. Gitu. Contoh yang ketiga, saya minta kalian untuk menghitung integral lipat di mana dia dibatasi oleh lingkaran. Y sama dengan 0 itu sumbu X ya. Dan Y sama dengan X. Dan saya minta di kuadran 1. Jadi ada 4 batasan yang harus dipenuhi. Ya. Berarti pertama-tama kan harus menggambarkan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari 2. Kemudian Y sama dengan X itu seperti ini. Kemudian kalian gabungkan. Dan ingat dia minta kuadran 1 dan dibatasi juga oleh sumbu X. Y sama dengan 0 itu sumbu X. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat jari-jarinya itu berarti dari 0 sampai 2 ya. Dari 0 sampai 2. Kemudian tetanya. Nah, tetanya itu berarti dari 0. Sumbu X itu berarti tetanya 0 ya. 0 sampai sekian. Berarti 0 sampai 45 derajat. Kenapa saya bisa simpulkan ini 45 derajat? Karena garis pembaginya itu adalah garis Y sama dengan X. Gitu. Ya. Nah, berarti tadi R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai pi per 4. Karena tadi X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat, nah ini berarti saya ganti. Ya. Jangan lupa dA itu adalah R d theta dr. Boleh R dr d theta. Cuma nanti batas integrasinya juga disesuaikan. Ya. Nah, kalau ini semua diintegralkan terhadap d theta, berarti kan kalian hanya menambahkan theta aja ya. Gitu, R-nya tetap ditulis. Kemudian tetanya diganti pi per 4 sama 0. Gitu. Nah, setelah itu ini pi per 4-nya saya langsung tulis ya. Karena pi per 4 dikurangi 0 itu pi per 4. Baru kalian integralkan. Ini juga sama, integralnya pakai substitusi. Gitu. Jadi U-nya 4 plus R kuadrat, du per dr-nya 2R, dr-nya du per 2R. Gitu. Begitu juga dengan batas integrasinya harus diubah dari awal. Jadi kalau R-nya 0, U-nya 4. Kalau R-nya 2, U-nya 8. Gitu ya. Nah, kemudian ini ganti seper U, R dr-nya tetap, R-nya tetap, dr-nya diganti du per 2R. Gitu. Jadinya pi per 8, R-nya coret, seper U du. Nah, masih ingat nggak integral dari seper U du? Len U. Ya, len mutlak U ya. Len mutlak U 4 sampai 8. Nah, makanya di sini tulis len 8 dikurangin len 4. Harus diingat dari sifat logaritma. Kalau len 8 dikurangin len 4, berarti numerusnya dibagi. Makanya 8 dibagi 4. Pi per 8 len 2. Gitu ya. Nah, ini ada 2 contoh soal yang mirip dengan soal yang saya berikan. Ya, kalau kalian sudah bisa menjawab ini, berarti kalian tinggal cari soal-soal yang lain
yang bersesuaian dengan integral lipat 2 pada koordinat polar ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan di komentar ya. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.